Akhirnya Biden drop out dari pencalonan dirinya mewakili Partai Demokrat Amerika di Pilpres November 2024 nanti. Ada apa sebenarnya di balik itu semua? Kita harus memahami peta politik Amerika terlebih dahulu. Di Indonesia sebenarnya mirip Amerika. Para oligar lah sesungguhnya pengendali politik Amerika. Yang membedakan adalah oligar Amerika terbelah dua. Ada yang mendukung Partai Demokrat, ada yang mendukung Partai Republik. Kalau di Indonesia, siapa saja pemimpinnya, oligarnya ngikut yang menang. Jadi 9 naga misalnya, atau para singa dan macan. Para singa dan macan adalah kita namakan pengusaha kaya selain keturunan Tionghoa yang memilih menang berbarengan. Oligarnya kompak. Kalau di Amerika terbelah. Oligar pendukung Partai Demokrat adalah oligar farmasi dan oligar industrial military kompleks, di mana bisa kita lihat bahwa COVID itu misalnya dimainkan oleh oligar Partai Demokrat. Perang di banyak belahan dunia dimainkan oleh Partai Demokrat. Seperti virus SARS, Ebola, sapi gila, itu semua di bawah kekuasaan Partai Demokrat merajalelanya. Perang fisik selalu di zaman Partai Demokrat, misalnya perang Vietnam, perang di Asia Barat, zaman Clinton, Obama. Ada sih Bush Junior dari Republik menyerang Osama bin Laden di Afgan. Namun akhir-akhir ini perang Israel itu ya di zamannya Biden. Perang Ukraina dan lain sebagainya itu di masa Biden. Kalau Trump waktu berkuasa di tahun 2016 hingga tahun 2020 hanya ada satu action dia, bukan perang fisik besar-besaran, hanya mengeksekusi Qasim Soleimani, si petinggi garda revolusinya Iran. Kembali ke oligar. Oligar di belakang Partai Republik adalah oligar startup, oligar teknologi dan oligar finance terbanyaknya. Misalnya Elon Musk dan David Sachs bukan hanya mendukung Trump, namun memaksa Trump memilih JD Vance sebagai running mate-nya Trump di tahun 2024 ini dan dituruti oleh Trump. Peter Thiel, bilioner teknologi dan venture kapitalis, bahkan menyediakan dana hampir $1 billion untuk membail out Trump dalam tuduhan di pengadilan kemarin hingga Trump mendapatkan immunity atau kekebalan hukum tidak bisa diadili. Kita kembali ke Partai Demokrat dan Biden. Partai Demokrat cemas pertama kali adalah ketika debat pertama. Walaupun tertutup namun rekamannya disiarkan ke seluruh Amerika, maka dapat dipastikan Biden kalah telak dengan banyaknya kata-kata yang dia ucapkan namun tidak bisa dimengerti, juga banyak kelupaan. Kemudian para lawmaker atau anggota parlemen Amerika dari Partai Demokrat mulai banyak yang tidak pede dengan pencalonan Biden di front line Partai Demokrat di Pilpres Amerika pada November nanti. Lalu peristiwa penembakan Trump yang dieko dengan sangat baik oleh para pendukung Trump dan juga dari Partai Republik. Misalnya foto Trump yang digotong mengatakan fight sambil mengepalkan tangannya, dan kok tepat ya di belakangnya ada bendera Amerika lagi. Dipromosikan besar-besaran membuat Trump makin terkenal dan dijagokan. Juga di dalam konvensi Partai Republik yang diselenggarakan selama 4 hari di Milwaukee minggu kemarin dari Senin hingga Kamis 15 hingga 18 Juli 2024 membakar semangat peserta, gagal diimbangi oleh Biden di pertemuan-pertemuan Partai Demokrat, tidak membuat semangat para pengikut Partai Demokrat. Akhirnya 30 lawmaker anggota parlemen dari Partai Demokrat mulai menyatakan dan secara resmi menyatakan untuk meminta Biden mundur dari pencalonan Partai Demokrat. Maka kemarin Biden puncaknya menyatakan mundur dari pencalonan dirinya dari Partai Demokrat, yang otomatis running mate-nya Biden, Kamala Harris, menjadi calon dari Partai Demokrat. Secara teknis peraturan Partai Demokrat begitu. Namun semua ini bisa diubah mengingat dalam 12 jam setelah pengumuman Biden mundur, survei menunjukkan calon presiden Amerika yang keturunan campuran kulit berwarna Kamala Harris ini bukan calon kuat, bahkan lebih lemah dari Biden di beberapa negara bagian Amerika. Partai Demokrat tentunya tidak mau kehilangan 3 negara bagian utama mereka, yaitu Washington, Oregon, dan California yang suaranya besar. Alias California saja itu 54 suara dari sana, atau sama dengan 8 negara bagian di Midwest Amerika. The Kingmaker Partai Demokrat angkat suara. Siapa itu Kingmaker Partai Demokrat? Siapa lagi kalau bukan Barack Obama. Dengan terang-terangan Obama tidak mendukung Kamala Harris, kemudian minta open bid atau minta pencalonan terbuka internal Partai Demokrat. Di sini bisa diartikan para oligar Partai Demokrat tidak mau Kamala Harris. Namun apakah mungkin? Seperti kita sudah analisa sejak jauh-jauh hari, Michelle Obama, istri Obama yang lebih populis dan lebih kena di mata masyarakat Amerika, bisa jadi calon wakil presiden Partai Demokrat. Kalau melihat endorser dari para oligar Demokrat dan para anggota parlemen pro Nancy Pelosi, agaknya besar kemungkinan Kamala Harris tidak jadi calon Partai Demokrat. Pemilihan terbuka dilakukan, Michelle Obama masuk. Dan sekali lagi, ini game changing buat Amerika karena Obama masih populer. Peace.